Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kece, cerdas tak hanya pintar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita mau belajar apa ya? Teman-teman kece, masih ingat nggak pekan lalu kita sudah membahas yang namanya volume gabungan. Volume gabungan. Dan juga pekan lalunya lagi kita juga membahas luas permukaan. Gitu kan? Nah, hari ini kita mau belajar memantapkan teman-teman semua untuk menghitung bangun ruang, luas permukaan dan juga volume. Disimak ya. Ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini dia contoh soalnya. Ya, bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mencari luas permukaan. Luas permukaan, sementara gambar tersebut bentuknya seperti donat, tapi di situ ada gabungan tabung yang besar dan tabung yang di tengahnya yang lobangnya. Kalau cari luas permukaan, berarti yang harus kita hitung adalah apa nih? Ya, pertama adalah luas alas. Luas alas dan juga luas tutup. Karena alas dan tutupnya sama, jadi kita tinggal kalikan 2 saja luas alasnya, ya. Terus ditambah luas selimut. Luas selimut. Luas selimut ya ternyata ada yang di luar, ada yang selimut yang di dalam. Ya, yang di dalam lubangnya itu ya seperti donat. Berarti ada 2. Ada luas selimut 1 sama luas selimut 2. Begini kira-kira untuk mengetahui luas permukaan dari bangun ruang yang di soal contoh yang pertama. Yuk kita hitung pelan-pelan. Pertama, kita tahu di situ diameter ya. Diameter yang pertama adalah yang kecil ya, 7 cm. Ya. Ini diameter 1. Oke, diameter 1 7 cm. Terus diameter yang keduanya adalah di situ ada tulisan 2 cm, berarti 7 ditambah 2. Berarti sama dengan 9 cm. Kalau udah tahu diameter berarti kita tahu jari-jarinya dong. Jari-jarinya berarti yang pertama 3,5, yang kedua adalah 4,5 ya. cm. Oke, ingat ya, yang besar yang 2, yang kecil yang 1 ya. Oke. Setelah ini diapain, Pak? Setelah ini kita hitung. Kan kalau kita lihat alasnya itu jadinya ini lingkaran nih. Nih, donatnya nih kosong. Yang kita cari yang diarsir kan? Berarti kita harus menghitung yang diarsirnya aja. Luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Gitu ya. Gimana cara menghitungnya? Jadi kita masuk ke rumus. Luas alas sama dengan berapa? Pi R kuadrat. Ini yang besar dulu, yang kedua gitu kan. Dikurangi luas alas yang kecil, lingkaran kecil, pi R kuadrat. Ini yang pertama. Sama-sama pi ya, kita keluarkan pi-nya, kita kalikan dengan yang R-nya aja. Tadi berapa? 4,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. Ya, agak nggak enak ya angkanya ya. Yuk kita hitung.
Berapa? Pi-nya kita masukkan 22/7. 4,5 kuadrat itu sekitar 20,25 dikurangi 3,5 kuadrat 12,25. Kita dapatkan 22/7 dikali dengan 8 yang akan menghasilkan 25,14. Gitu ya. Ini untuk alasnya. Terdapat 25,14. Next ya. Kita cari luas selimut yang luar. Luas selimut yang luar dulu ya. Yang luar itu berarti pakai jari-jari yang besar. Luas selimut 1. Ya. Dan 1 deh biar sama-sama cocok. 2 deh ya. Nah, luas selimut yang dalam, luas selimut 2. Luas selimut yang luar, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya, kalau itu kita buka jaring-jaring kan bentuknya persegi panjang. Panjangnya itu keliling lingkaran. Nah, terus tingginya udah kita ketahui di gambar tadi 3 cm. Ya udah, kita masukkan saja. Jadi rumusnya adalah 2 pi r. Itu kan? R-nya tadi yang besar 2. Yang bawah, sorry ini 1 berarti ya. 2 pi r1. Tuh, 2 pi r. Nah, yang pertama, yang kedua 4,5 ya R ya. 2 dikali 22/7 dikali 4,5. Yang di bawah 2 dikali 22/7 dikali 3,5. Ini yang gampang dulu kita kerjain. Coret bagi 2 gitu kan. Coret lagi, habis. Yang satu ini hasilnya 22. Yang sini kita cari dulu pakai coret-coretan. Ya, gimana coret-coretannya? Ya udah, kita hitung. Ini 2 dikali 22 itu 44 ya. Terus dikali lagi 4,5. Garis kali 5 dikali 4 20 simpan 22 gitu kan. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 lagi 17. Karena ada desimal 1 kita coret 0 ntar ya. Jadi 891. Tuh, 198. Itu ini belum dibagi 7. Terus kita bagi 7. Ya. 2 hasilnya 14. Sisa 5 58. 58 dibagi 7. 7 dikali 7 49 dikali 8 56. Ini berarti 7 dikali 8 56, sisa 2. 20 bagi 7. 20 dibagi 7 itu masih ke angka 2 ya. Ya, berarti 28,2. Sama 22. Diingat ya. 22 sama 28,2. Ya udah. Sebagaimana di awal rumusnya, kita hitung luas permukaan dari bangun ruang yang tersebut. Tadi kita ketemu luas alasnya 25,14. Karena punya tutup, kita kali 2. Ditambah tadi berapa? Ditambah tadi 28,2 ya. 28,2 ditambah 22. Yang ini hasilnya 50,28 ditambah 8 tambah 2 0 simpan 1 50,2. Gitu ya. Jadi 100,48 satuannya cm persegi. Begitu ya, panjang ya? Ya, begitulah soalnya. Kita lanjut nih, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua kita pakai gambar yang ini nih. Nah, bisa kita lihat ya. Di situ ada si tabung. Kan terus di sini ada si kerucut. Ya, terus ditanya luas permukaannya. Di sini dia tidak pakai tutup nih, diarsir doang nih. Dengan demikian bisa kita hitung luas permukaannya
itu terdiri dari luas alas ditambah luas selimut si tabung ya, luas selimut tabung ya, ditambah udah ini doang. Enggak, dia bukan cuman tanpa tutup, tapi dia punya cowaknya si kerucut ini. Dia ditambahin apa? Luas selimut si kerucut. Ini yang harus kita hitung untuk mencari si luas permukaan bangun ruang ini ya. Ternyata di situ diketahui diameternya itu 14 cm, berarti kita tahu jari-jarinya menjadi 7 cm kan? Ya, jari-jarinya 7 cm. Terus juga tingginya di situ soalnya 15 cm. Mari kita hitung ya. Mari kita hitung. Ya, untuk menghitung luas alas berarti pi r kuadrat. Tuh. Nah, terus luas selimut tabung keliling si lingkaran 2 pi r dikali tinggi. Oke, cakep. Tambah lagi luas selimut si kerucut. Pi rs. Ingat kan? Coba nonton video yang lalu-lalu untuk nyari luas selimut si kerucut. Nah, di sini ada pi sama r. Di sini ada pi sama r, di sini ada pi sama r, kita keluarin aja biar gampang hitungnya. Nah, gini. R ditambah 2T ditambah lagi S. Gitu ya. Ya, gitu. Sebelum lanjut kita hitung, ya. Karena kita sudah tahu R, kita sudah tahu R sini, T udah tahu, S-nya yang belum tahu. S itu garis pelurus. Ya, garis pelurus yang miring gitu kan ya. Jadi si kerucut itu kan kebalik. Itu kan kerucutnya ini terbalik ini kan ya. Nah, si diameternya 14. Si jari-jarinya 7. Berarti ke sini 7. Tingginya juga 15. Berarti kita harus mencari garis yang S-nya ini. Caranya adalah hitung S sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Dihitung 15 pangkat 2 ditambah 7 kuadrat. 225 ditambah 49 kan 274 ya. Kalau tidak salah langsung kita jawab. Akar dari 274 adalah 16,5. Gitu ya. Kita dapat 16,5. Ya, kita dapat 16,5. Kita hapus-hapusin dulu. Ya, kita hapus-hapusin dulu yang tadi kita hitung 16,5, ingat ya. Ya, kita masukin. Ya, PR. P-nya 22/7 dikali 7. Kita coret 7-nya. R-nya 7 ditambah 2 kali T 2 kali 15 ditambah tadi berapa? 16,5. Didapat ya, 22 dikali 7 ditambah 30 berapa? 7 tambah 30 37 ditambah 16,5 berarti 53,5 ya. 53,5 sama dengan 2 kok 2 ini 22. 50 dikali 53,5 hasilnya 1177 cm persegi. Itu ya. Lumayan ya, lumayan menguras otak. Yuk kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, untuk menghitung volume gelas tersebut, di situ alasnya kita harus tahu kan, menghitung volume bentuknya si prisma ya. Prisma itu luas alas dikali tinggi untuk mencari volume si prisma. Ternyata di situ luas alasnya segi 8. Segi 8 ya. Segi 8 segini, gini, pokoknya gitulah segi 8 gitu. Ada segi 8 yang ukurannya ada 8 segitiga ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 segi 8 otomatis kalau segi 8 itu sebentar. Aku gambarin dulu ya. Biar gampang, biar enak. Gini ya. Nah, ini tengah-tengahnya. Ini kalau gini kayak pizza gitu. Ada berapa segitiga? 2 3 4 5 6 7 8 dan ukurannya harusnya sama. Ya gambarnya aja nggak presisi. Pada soal tersebut diketahui si segitiga ini punya garis di sini 2 cm.
dan punya si tingginya 3 cm. Ya udah, untuk mencari volumenya gampang dong, luas alas dikali tinggi aja. Luas alasnya itu segitiga itu apa luasnya? 3 kali 2 dibagi 2 kan? Itu alas kali tinggi bagi 2. Ada 8 segitiga kali 8. Ya udah kita coret 2-nya. Jadi tinggal 24. Ini jangan lupa T-nya di sini. T-nya berapa? T-nya dalam soal dikasih tahu berapa tuh T-nya? T-nya adalah 6 cm. Nah, udah kali 6. Kali 6 kali 6. Hasilnya berapa? 24 dikali 6. Hasilnya 6 kali 4 24 144 ya. Volume cm kubik. Itu ya. Nah, terakhir kita masuk ke contoh soal yang terakhir nih. Kita simak ya. Kita simak contoh soal yang berikutnya. Ya, bisa kita lihat ya dari gambar yang di soal tadi, kita harus menghitung volume prisma terpotong ya. Ya, prisma terpotong. Misalnya ada persegi, kita kasih titik ya. Gini. Terus ini dipotong gitu kan. Dipotong kira-kira seperti itu. Di situ dijelaskan ada 2 prisma lagi. Limas, mohon maaf, ada limas. Limasnya itu mengkerucut, berarti ujungnya lancip gitu ya. Ada 2 limas, limas yang besar sama limas yang atas yang kecil. Ya udah gampang aja, tinggal ditulis volumenya limas besar dikurang sama limas kecil. Ya udah, limas besar itu kan cari volume si limas kan sepertiga dikali alas, luas alas kali tinggi kan, begitupun yang kecil sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Tuh ya, sepertiga luas alas yang besar berapa? Perseginya 12 ya, ukurannya 12 tadi tuh. 12 dikali 12 aja ya, berapa? 144. Terus dikali lagi 14 tingginya ya, begitu. Terus yang kecil itu sepertiga dikali luas alas berapa? 6 kali 6 36. Setengahnya dari itu 7 ya, setengah dari 4 14 7 ya, 36 dikali 7. Oke, kalau gini kita keluarin aja sepertiganya biar gampang hitungnya. Volume sama dengan sepertiga itu kan, dikali sama 144 dikali 14 dikurang 36 dikali 7. Nanti kita tahu deh, sepertiga dikali 2016 dikurangi 252 gitu kan. Ketemu sepertiga dikali 1764 atau 1764 dibagi sama 3 deh gitu. Jadi hasilnya 588 cm kubik. Itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dunia sebagai sarana kita untuk mencapai meraih akhirat yang baik. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kece, cerdas tak hanya pintar. Dah.